Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Bedi Ramdhani, di channel Bedi Info. Guys, kali ini saya akan ngebahas novel-novel yang hits di platform Wattpad. Ya, kalian pasti tahu Wattpad ya, dan mungkin sebagian dari kalian adalah penulis di platform tersebut. Nah, saya ingin analisis lah, kira-kira ini novel-novel ini nih terkenalnya karena apa ya? Apa benar-benar seperti asumsi orang, misalnya ceritanya begini, terus apakah karena covernya begini atau memang dia penulisannya baik ya, nanti kita lihat bersama-sama, dan milihnya juga nggak random ya, kita pilih berdasarkan yang karya novelnya masuk charts ya, masuk apa sih namanya, urutan gitulah ya. Kita simak bareng-bareng, check it out. Oke, kita buka langsung aplikasi Wattpad dan langsung search untuk kategori fiksi remaja. Kenapa ya? Karena paling banyak ini teman-teman nulisnya di sana ya. Dan setelah itu kita lihat ini udah keluar top 10-nya. Sekarang kita perhatikan judul-judulnya. Kebanyakan pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Katanya sih kalau mau laku gitu pakai bahasa Inggris. Nah, kita lihat ya judul-judulnya, My Punk Husband. Nah, ini ada bahasa Indonesia nih. Permainan Takdir, Cold Girl, Transmigration. Ya, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris apa saya lupa. Bad Girl Berhijab. Nah, ini bahasa Inggris dari mana ya? Ada Bad Girl, ada berhijab. Bad Association. Kemudian ya The Big Words, pasti bahasa Inggris ya. Albara, nah ini ya nama orang Indonesia ya. Jadi ya memang kesimpulannya lebih banyak atau lebih suka pembaca yang bahasa Inggris. Nah, saya sengaja klik ini karena gambarnya di antara yang lain agak sensual. Katanya sih kalau mau banyak yang baca gambarnya harus sensual. Ternyata di top 10 ini cuma satu ya. Entahlah di kategori yang lain. Mungkin di remaja nggak terlalu pengaruh ya gambar-gambar atau cover sensual. Sekarang kita buka yang nomor 1. Weinen, bahasa Jerman ya, ya betul ternyata. Weinen itu artinya tangisan, jadi bukan bahasa Inggris tapi itu bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita baca blurb atau sinopsisnya, belum direvisi. Oke, jadi masih banyak typo mungkin ya. Seorang gadis Malang yang bernasib buruk tadinya sangat buruk bisa aturan. Nah, ini banyak juga nih yang salah, misalnya diperbudak, dipisah, dibiasakan, harusnya kan digabung. Jadi di awalan, di kata depan itu harus diingat ya, mana yang dipisah, mana yang digabung. Dan kalau saya baca ini masih terlalu taling, tapi ya lumayan lah ya, belum sama sinopsisnya karena ini menceritakan tentang diskriminasi kasih sayang dari orang tua. Agak-agak cukup sering sih cerita kayak gini, tapi mungkin sekarang anak-anak gitu ya, dan pada usia tersebut remaja emang suka merasa seperti itu, ada perbedaan dari orang tua, perbedaan sikap kalau yang kakak beradik gitu. Lalu di bawahnya ada disclaimer dari penulis-penulisnya, dan kata kasar tidak untuk ditiru. Terus ya banyaklah cerita itu mengandung kata kasar. Menurut kalian disclaimer seperti ini malah bikin penasaran atau enggak? Nah, yang seru dan patut dicontoh ini dia menulis beberapa tag ya, kata yang sering dicari dengan baik sehingga banyak yang di ranking nomor 1 ya. Sedih, tangisan, fiksi remaja, geng motor. Kalian bisa tiru hal seperti ini. Jadi sebisa mungkin carilah hashtag yang paling sering dicari oleh pembaca ya, dan sebanyak-banyaknya nggak ada masalah. Jadi nanti kalian masuk ranking di setiap hashtag akan nge-push ke kategorinya. Oke, sekarang kita lihat dulu penulisnya. Elizabeth ini udah bikin berapa karya di sini. Ditulis 3 karya, dan kayaknya Weinen ini yang paling banyak dibaca karena yang lainnya Lawrence Style, Leandro itu masih, yang satu masih belasan ribu, yang satu lagi malah belum menyentuh 1000 pembaca. Well, boleh dibilang ini juga bukan karya pertamanya, dan harusnya sih udah lebih menarik ya ketimbang novelnya yang sebelum-sebelumnya. Gimana teman-teman? Kita teruskan melihat prolognya dulu. Oke, kita langsung ke prolognya.
Jujur sebenarnya aku gak pandai ya banget buat sedikit tuh ceritanya, namun aku mau coba. Ini disclaimer dari penulisnya ya. Menurut saya sih nggak perlu juga sih nulis kayak gini, ini langsung aja ya. Dia mulai dari quote dari Tara. Tara ini mungkin siapa gitu ya, saya nggak kenal Tara ini. Dasar anak haram, betak argatsa ayah garis malang ini. Penulisannya masih kurang tanda koma dan semacamnya. Diam kamu, Agatha pun pergi meninggalkan gadis itu, mengeluarkan hinaan bahkan memukul gadis itu. Ya, ini dia mencoba memikat pembaca dengan adegan konflik ya. Sementara gadis itu masih setia di pojok kamarnya menangis dengan kondisi ya, pokoknya kondisi yang mengenaskan lah. Ini sebenarnya trik penulis biasanya biar orang tertarik ya, dikasihlah di prolog itu bagian cerita yang paling membuat si tokohnya itu seperti playing victim gitu ya. Jadi seperti orang yang menderita dan meminta simpati kepada pembaca. Mungkin banyak pembaca yang merasa senasib setelah membaca ini, terus melanjutkan atau tahu kondisi seperti ini ya real gitu ya, atau relate juga, nyambung sama kehidupan mereka. Jadi makanya pembacanya lumayan ya, dan lumayan singkat sih sebenarnya untuk sebuah prolog novel ini ya, karena nggak terlalu panjang tapi ada trik yang memikat. Terus di bawahnya ada tulisan follow bla. Ini maksudnya apa? Saya juga kurang tahu, ngaruh atau enggak ya sama keinginan orang untuk membaca. Oke, sekarang kita langsung ke yang di nomor 2, My Punk Husband. Judulnya agak-agak serem ya. My Punk Husband ini dibacanya udah 1,8 juta ya, lebih banyak dari yang tadi. Nah, dia juga ngasih blurb-nya sedikit banget tentang ya cowok yang gitulah, bad boy. Terus di sini dia bikin hashtag yang masuk ranking 1 dan 2-nya tuh banyak banget. Jadi seperti tadi saya udah bilang, mendingan kalian juga pikirkan ketika memposting novel itu, cari hashtag yang benar-benar sering dicari orang gitu ya, kata kunci seperti anak sekolah, cinta remaja, apa-apa gitu ya, ditambahin yang banyak. Oke, dilihat di sini karyanya juga udah banyak, dan wow, ini yang nomor 2, My Husband is My Cult Teacher, ini sampai 5 juta lebih ya. Wah, mantap. Yang lainnya juga walaupun masih di bawah 1 juta tapi udah lumayan lah ya, mendingan gitu. Dan jelas ini bukan penulis baru kalau udah sampai 4 karya dan yang baca jutaan. Oke, tertarik untuk ngintip prolog atau chapter pertamanya? Saya sih tertarik ya, karena judulnya ini agak-agak menjual juga komersil. Jadi ini ceritanya itu sih tentang berandalan ganteng. Ya, mau berandalan atau apa, kalau karakter utama cowoknya ganteng sih biasanya langsung menyita perhatian ciwi-ciwi pembaca Wattpad ya. Betul gak? Oke, kita liatin dulu tuh hashtag yang dia pakai, SMA nomor 1. Wah, bullying nomor 1, jadi ada unsur bullyingnya juga. Wah, baper nomor 1. Nah, kalau kalian masih ragu-ragu untuk bikin atau cari hashtag, kalian bisa tiru aja nih hashtag-hashtag yang dipakai ya. Jadi nggak bingung lah gitu. Dan pakailah hashtag sebanyak-banyaknya, karena kita nggak tahu kata apa yang dipakai orang. Oke, ini dia. Langsung ke chapter 1 ya. Alison, aku kembali, tapi kali ini kita bertemu cerita baru aku. Happy reading, ini semacam greeting ya. Nah, ini kita langsung dia ke pengenalan karakter. Samuel adalah seorang laki-laki dengan keras. Nah, menurut saya ini masih telling, dan pengenalan karakternya masih ya ala-ala penulis jadul. Saya menyebutnya gitu karena ini terlalu telling, disebutkan gini terlalu nyata ya. Saya nggak ngerti apakah karena dia ini masih draft 1 atau 2 ya, belum yang fix, jadi masih nulisnya terlalu telling. Dan saya juga nggak ngerti apakah mungkin pembaca Wattpad lebih suka yang langsung telling-telling ini. Kalau saya sih bukan. Keluar masuk kantor polisi adalah mengisi. Nah, ini masih tentang karakternya Samuel, dan
sampai ke bawah pun masih menceritakan sosok Samuel. Sampai di paragraf 4 pun sebenarnya masih tentang karakter, deskripsi karakter ya. Hanya mungkin udah masuk narasi ya, jadi sebenarnya udah mulai menarik nih saya bacanya di paragraf keempat, dan ketika udah ke dialog ya makin menarik. Menurut saya di sini cara penulisannya juga udah bagus ya, runtut gitu. Terus nggak terlalu banyak salah tipe, kecuali kata depan kayak dipakainya itu kan harusnya disambung ya. Lagi-lagi di kata depan dan di imbuhan ya, kayak dipakainya itu dia bukan kata depan, dia sebagai imbuhan ya di awal, sebagai awalan. 3 bola berhasil dimasukkan Samuel dengan, kalau kata saya sih, kalau ceritanya tadi mulai dari paragraf 5 itu tadi yang ada dialog, itu malah lebih menarik ya. Jadi si deskripsi tentang karakternya itu disebar di setiap dia melakukan narasi atau dialog. Terus cara menulis tak dialog juga di sini salah ya. Habis kutipan 2 itu misalnya titik, dan itu merupakan tak dialog seperti ujar siswi itu kayak gitu. Itu jangan huruf besar, huruf kecil ya ujarnya. Kecuali setelah itu dia bukan sebuah tak dialog, melainkan narasi ya. Misalnya hai Winnie berlari. Nah Winnie-nya tuh jangan huruf kecil. Kemudian kita ke sub berikutnya, masih di bab 1. Ini jadi ceritanya passingnya lumayan cepat, dan ini sepertinya sama pakai Viva orang 3, tapi kali ini ngebahas dari tentang si ceweknya. Menurut saya ini lebih baik karena nggak terlalu bertele-tele juga untuk mendeskripsikan karakter protagonis ceweknya. Nah, di sini juga udah kelihatan ada semacam apa ya, action gitu di bagian narasi, dan dialognya juga dialog kekinian ya, kekinian versi Wattpad. Atau di film-film atau sinetron ya kayak gini. Ya kalau di kejadian nyata menurut saya itu masih nggak gini ya, nggak tahu ya kalau di Jakarta, di kota penulisnya mungkin seperti ini. Tapi sepengetahuan saya, karena saya sering ngamatin remaja dan anak saya remaja juga, menurut saya nggak gini-gini amat kalau dialog ya. Mungkin bisa diperhatiin kalau menulis dialog, kira-kira dia lokasinya di mana, terus apa seperti ini gitu ya. Oke, lemah cabut. Nah, kata cabut ini masih kekinian atau enggak ya. Tapi scene yang dia ambil menurut saya menarik dari yang sebab pertama, sebab kedua, dan sekarang kita lihat di yang berikutnya. Sebenarnya cara pembukaan bab satunya ini adalah cara mengenalkan dengan cara 2 sisi yang dipertemukan. Jadi pertama cowoknya, kedua ceweknya, lalu nanti di yang sebab ketiga dia pertemukan. Jadi ini pola yang udah cukup sering di Wattpad ya, di novel umum juga banyak, tapi apalagi di Wattpad ini paling sering kalau saya baca-baca model kayak gini. Jadi kalau ada pola lain ya cari, tapi kalau memang pola ini mau dipakai terus-terusan ya nggak apa-apa sih. Dan di sini juga mungkin udah dimulai hal atau konflik yang bisa memancing. Jadi kehebatan penulis ini itu dari awal kita nggak bosen, karena udah mulai juga dikenalkan dengan karakter yang menarik, dan ada apa hubungannya antara karakter-karakter yang dia sajikan. Semua tanggung jawab ditanggung oleh Samuel, karena tak membawa sepeser pun uang ketika pergi dari rumah orang tuanya. Ini masih adalah tipe-tipe ya ditanggung, harusnya ditanggung. Misal sebenarnya kelihatannya simpel ya, orang mungkin gak lihat, tapi kalau editor kayak saya yang gini-gini gatal kalau lagi baca di Wattpad tuh, kayaknya pengen ngorek-ngorek.
Oke, ini di bawahnya seperti biasa catatan dari penulis. Ini ada hal yang lumrah di Wattpad ya, tapi kalau nanti mau diterbitkan ini harus dihapus. Dan ini adalah cara untuk menambah interaksi dengan pembaca ya. Oke, menurut saya tracknya bisa ditiru ya, mulai dari pemilihan hashtag, cara dia menyusun pattern atau pola cerita di bab 1, kemudian dia berinteraksi juga enak banget. Dan kita sekarang ke nomor 3 ya. Nomor 3 itu ada Aileen dan Regan. Ini udah tamat dan yang baca juga udah banyak banget lah maunya. Wow, ini luar biasa ya, hashtag yang pernah masuk juga banyak. Nah, kalian bisa inget-inget tuh atau diambil buat di Nova kalian hashtag-hashtag yang dipakai, dan siapa tahu kalian akan di rank 1 untuk hashtag itu. Nah, ini ceritanya juga tentang, ya kita bisa baca ya bareng-bareng, atau kalian bisa langsung pergi ke Wattpad. Ya, ini tentang apa ya, hamil di luar nikah. Masih ramai kayaknya di Wattpad ya, setelah apalagi sebelumnya ada 2 garis biru dan lain-lain. Nah, tema seperti ini walaupun klise, rupanya masih banyak pembaca, jadi saya nggak tahu apakah relate dengan pembaca juga. Nah, kita lihat penulisnya. Penulisnya ini udah baru nulis 1 ya. Ya, ternyata baru nulis satu karya dan langsung melejit, keren. Jadi buat kalian yang baru pertama nulis novel di Wattpad, jangan minder karena bisa aja kalian langsung melejit di novel perdana kalian ya. Ketika mulai debut langsung melesat gitu. Ya bisa aja. Ya, siapa yang tahu. Nah, kita langsung baca chapter 1-nya atau prolog malah prolog. Dan di sini salam 5 agama, sayang gimana? Ada yang kangen Bang Al, aku juga dengan kangen pakai banget. Ya, ini ada greeting dari penulisnya. Menurut saya kalau udah masuk chapter sih jangan ya kalau mau di bawah gitu, nanti aja di belakang biar langsung masuk ke cerita. Tapi whatever, yang penting bukunya atau naskahnya banyak yang baca ya. Well, ini mulai dari deskripsi karakter, langsung narasi, cerita ya. Oke, kita langsung berkenalan dengan karakter Alannya ini di prolog. Selain itu juga karakter ya, kita lihat, kita baca, kau ngapain gadis yang usianya terus berapa, dengan itu menatap datar ya. Jadi si gadisnya itu juga untuk karakter ceweknya juga udah mulai dikenalin. Terus ada Aurel ya, yang jadi karakter juga di sini. Ini tadi disebutkan karya pertama ya, tapi kok kayaknya penulisnya udah pernah nulis dengan karakter ini. Dan saya lihat juga penulisnya sih udah biasa nulis ya, cara penulisannya lumayan rapi. Apakah ini akun baru atau akun lainnya? Kebiasaan kalau penulis baru itu kelihatan dari penulisan tanda koma ketika menyapa atau memanggil seseorang. Kalau ini udah komanya pun udah bagus, misalnya kesana yuk. Biasanya kalau yang enggak tuh kesana nggak pakai koma, langsung yuk. Tapi kalau yang udah rapi kayak gini, kayak udah diedit gini, kesana koma yuk gitu ya, pakai koma.
Kalau manggil, Mon, aku ke... Nah, kayak gitu biasanya juga kalau yang penulis baru itu koma-koma gitunya kurang. Oh, ini udah kelihatan rapi. Cara dia membelah paragraf biar nggak terlalu panjang pun udah bagus. Ya, nggak heran lah kalau misalnya novel ini banyak pembacanya. Di bawahnya ada kritik lagi dari penulisnya, dan ini kalau buat saya sih menarik ya cara-cara seperti ini karena nanti ada interaksi, karena di platform itu beda sama novel ya. Kita harus bisa dan pandai membuat interaksi dengan pembaca, dan yang paling penting lagi kalau ada komen-komen tuh ya dibales. Oke guys, gimana menurut kalian? Kalian penasaran nggak? Kalau saya sih penasaran tuh baca yang nomor 3, nomor 2 ya. Nomor 1 mungkin saya baca, tapi yang nomor enggak, yang pertama. Nah, kalau kalian sendiri dari 1 sampai 10 ini, mana yang akan kalian baca pertama kali? Yang judulnya menarik, yang covernya menarik, atau yang ranking paling atas, atau ya pembacanya paling banyak? Oke, semuanya. Nah, gimana tadi ulasannya? Mudah-mudahan menarik. Kalau kalian ingin ulasan-ulasan lagi model kayak gini, kalian kasih komentar dong ya, menarik nggak nih yang kayak gini, atau harus digimanain lagi ya, biar beragam lah konten di channel Beninfo ini. Oh ya, kesimpulannya kalau menurut saya sih, ya kadang-kadang karena pengaruh apa yang membuat sebuah novel itu masuk list, viral, atau banyak pembaca itu banyak faktornya ya. Jadi nggak bisa disebutin harus begini, ternyata begini pun enggak, atau gini ya. Ada faktor keberuntungan juga, ada namanya algoritma yang susah sekali buat ditebak, tapi kita bisa upayakan ya, misalnya kayak hashtag, terus untuk menjaring minat atau atraktif gitu ya, supaya lebih menarik orang ya, cover juga diperhatiin, judul juga diperhatiin, sinopsis atau blurb ya juga harus diperhatikan ya. Jadi banyak faktor sebenarnya, jadi nggak bisa dibilang harus begini aja, atau 1-2 hal yang harus dipatuhi. Tapi kalau semuanya yang sering dibahas orang itu dipatuhi atau dilakukan, pastilah novel Wattpad kalian laris ya, banyak yang baca. Terutama kalau kalian buatnya rutin ya, karena yang konsisten rutin kayak gitu yang susah. Kadang-kadang ada yang nulis sekarang 1 hari 1 bab, besok 1 bab, tapi terus ngilang selama sebulan. Nah, itu akan kehilangan pembaca. Dan jangan 1 atau 2 kali aja bikin novel ya, terus untuk mempertahankan loyalitas dari fans atau follower kalian. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Ditunggu komen, saran, dan tentu saja subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.